Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Hairani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Nagrag. Kali ini saya akan mendemonstrasikan segitiga restitusi sebagai bagian dari budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terdapat 2 kasus yang akan saya demonstrasikan pada tugas kali ini. Kasus yang pertama, Eka adalah salah satu murid di mana saya sebagai wali kelasnya. Suatu hari, dia ketahuan merokok di WC sekolah dan ketahuan oleh petugas yang sedang berpatroli. Peraturannya, ketika seorang siswa melanggar peraturan, maka akan mendapatkan poin. Poin tersebut akan diakumulasikan hingga nilai 100. Jika sudah mencapai 100, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika seorang anak merokok di sekolah, dia akan mendapatkan sanksi. Sanksinya cukup berat, yaitu mendapatkan poin 25. Jika poinnya sudah mencapai 100, maka dia berhak untuk dikembalikan kepada orang tua. Inilah kasus yang pertama. Kamu tahu ibu panggil ke sini? Apa kira-kira? Kenapa kamu dipanggil ke sini? Sudah melanggar. Melanggar apa? Aturan. Apa yang kamu langgar? Kemarin kamu melakukan apa di WC? Merokok. Sama siapa? Sama Hairi. Siapa lagi? Sama Tete Yusuf. Dias. Banyak ya teman-temannya. Terus kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu merokok? Tahu gak konsekuensi kalau kamu merokok? Tahu? Apa konsekuensinya? Di poin. Poinnya berapa? 25. Nah, kalau kamu merasa di poin 25 ada menyesal gak? Menyesal. Takut gak? Takut sama siapa? Jujur aja, kamu takut gak? Takut sama siapa? Sama guru, sama orang tua, sama kesiswaan. Nah, perasaan takut itu menjadi sebuah penyesalan tidak? Menjadi sebuah penyesalan. Tapi kamu merasa jadi down gak sekolah? Jadi malu gak sekolah? Hah? Malu. Terus kalau sudah malu gimana? Jadi masih semangat sekolah? Mau semangat. Ya jadi gini. Kalau kamu merasa malu nggak ketemu sama teman-teman di kelas? Kamu ketemu teman-teman di kelas malu nggak? Malu. Kalau kamu merasa malu, berarti itu akan menurunkan semangat kamu ya. Semangat kamu belajar itu kan turun. Tapi ginilah, sebetulnya setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan kan gitu ya. Tidak terlepas kamu juga. Hanya ya ibu juga manusia, ibu juga melakukan kesalahan. Hanya bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Ya, kira-kira gimana caranya supaya kesalahan kamu tidak terulang? Berubah lebih baik. Berarti kamu tidak akan apa? Merokok lagi. Nah, kalau kamu tidak akan merokok lagi. Nah, perbuatan merokok kamu di sekolah itu berarti sudah melanggar apa? Berarti sudah melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar di situ? Saya tidak bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Betul. Kamu sudah tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri karena kamu sudah menjerumuskan diri kepada poin. Karena poinnya kalau sudah mencapai 75 atau 100, maka itu akan ada konferensi kasus. Konferensi kasus pada akhirnya nanti gimana?
Kalau sudah komprehensif kasus berarti kamu dikembalikan kepada siapa? orang tua. Kepada orang tua. Berarti sekolahnya tidak di sini lagi. Mau seperti itu? Tidak mau. Mau tetap di sini. Ya, Oke, berarti kamu harus memperbaiki apa? di lampu. Perilakunya. Supaya memperbaiki perilaku kamu dengan cara apa? Lebih giat belajar, Giat belajar. Terus apa lagi? disiplin, Disiplin. Nah, disiplin itu berarti kamu tidak melanggar apa? aturan. Aturan yang sudah dibuat. Siap. Siap, Bu. Ya, siap tidak merokok lagi di sekolah. Siap. Siap meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, jadi nggak usah malu lagi dengan teman-teman. Ya, siap. Kamu harus lebih semangat. Itu udah. Ketika kamu menjadi lebih baik, kamu menjadi lebih semangat dalam belajar, lebih aktif, ya, tidak malas-malasan, apalagi tidak melanggar aturan tadi diantaranya merokok, maka insya Allah image teman-teman kamu juga akan berubah. Gitu, ya. Jangan buat image buruk terhadap diri kamu sendiri. Ya, kamu harus menjadi lebih baik. Itu kan ya. Dengan tadi tanggung jawab terhadap diri sendirinya tetap dikuatkan di mana? Di hati. Ya. Terima kasih ya. Oke, siap? Siap, Bu. Lampu ya. Ya. Inilah tanggapan murid dari segitiga restitusi yang diterapkan atas kasus mereka. Ya, tadi kita sudah melakukan reka adegan tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Kira-kira menurut pendapat kamu penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, bagaimana itu penyelesaiannya? Apakah merasa kamu dipojokkan atau menjadi lebih takut atau merasa tenang dan kamu menyampaikan masalah menjadi lebih leluasa? Bagaimana? Ya, saya sangat tenang menyampaikan masalah-masalahnya, tidak tertekan Ya. menyampaikan masalahnya, dan saya berpikir untuk memperbaiki diri lagi. Oh, gitu. Jadi terpaksa nggak ketika kamu akan memperbaiki diri, kamu terpaksa nggak untuk memperbaiki dirinya? Enggak, Bu, saya Jadi tidak muncul dari mana? Dari kesadaran kamu begitu? dari kesalahan saya Ah, sendiri. oke. Berarti muncul dari motivasi kamu, dari dalam diri kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Iya, Bu. Jadi kamu setuju kalau pendekatan restitusi digunakan dalam penyelesaian sebuah masalah? Setuju, Bu. Terima kasih ya Kak ya. Baik, Bu. Kasus yang kedua. Pada hari Rabu di pelajaran PKN jam ke-8 dan ke-9, Adik dan Rapli tidak masuk kelas. Mereka tertidur di masjid. Alasannya pada jam ke-7, pelajaran bahasa Sunda yang kebetulan Pak Habli tidak masuk karena sakit. Sehingga Rapli dan Adik memanfaatkan waktu tersebut untuk tidur karena mereka sangat mengantuk. Pada jam ke-8 mereka terbangun, tetapi mereka tidak bersegera untuk masuk kelas dengan alasan aturan pada pelajaran PKN jika terlambat 10 menit dianggap alpa dan tidak boleh mengikuti pelajaran. Alasannya mereka tertidur disebabkan semalam mereka terlalu larut tidur setelah mengerjakan tugas bersama di rumah adik dan dilanjutkan main game sampai pukul 3 dini hari. Berikut demonstrasinya. Rapli, tadi Ibu dengar dari guru PKN ada sesuatu, betul nggak? Apakah kamu betul-betul berada dalam masalah? Ya kan tadi gini Bu, pelajaran publiknya gak masuk ya, soalnya sakit terus ngasih tugas. Ya saya sama si Rafi ke masjid Bu, pengen tiduran gitu, main HP, rebahan. Tahu-tahu ketiduran ya. Pas bangun udah jam bumiran jam keempat, hampir mau selesai lagi jam bumirannya. Terus kalau mau masuk, udah gak bisa ya? Nggak bisa. Diapain? Soalnya kalau telat 5 menit aja, gak dimasukkan gitu, diapakan aja. Ya, Bu, jadi tanggung daripada Bumi marah-marah, ya udah kita nggak masuk aja sekalian. Jadi memang kamu betul-betul tidur pulas gitu, nggak ada yang membangunkan gitu. Ya, Bu, tidak ada. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kan semalamnya tidur jam 3 ya, soalnya baru Mabar. ya, Emang kalian nginep di rumah? Itu tidurnya. ya tadinya ngerjain tugas Siapa yang nginep? si Rafi Bu, cuma hari dan
tadinya mau kerjain tugas kebablasan main game. Jadi dari pernyataan kamu ya bahwa kalian itu kerja kelompok tadinya, tapi dilanjut dengan main game. Ya kalau berbarengan ya seperti itulah pasti. Ya, dan kalau sudah main game, ya kita suka dulu lupa waktu. Itu juga pernah sih dulu, misalkan ketika masih muda lah, gue juga pernah nonton drama-drama kayak gitu, nonton film. Jadi kalau lagi tanggung mah, terus aja gitu. Tapi kalau kalian tidak punya, nggak ada kegiatan ini besok. Tapi kan kalian tahu besok ada kegiatan sekolah gitu ya. Ya. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa rugi atau tidak ketinggalan pelajaran PKN? Apalagi sama Bu Mira dialpakan. Iya Bu, kami rugi. Nah sekarang kita kan sudah punya keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas itu tentunya memang harus menjadi satu hal yang ada di dalam diri kalian, sehingga keyakinan kelas itu tidak akan dilanggar oleh kalian sendiri, kan kalian sendiri yang membuatnya, betul nggak? Nah jadi keyakinan kelas kita apa yang kalian langgar kira-kira? Apa ya, tidak menghargai guru ya, termasuk tidak disiplin dulu. Tidak menghargai guru, tidak disiplin, terus apa lagi? Tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Selain itu, jadi kamu menjadi gimana sama teman-teman tuh di kelas ketika kamu masuk? Digimanain sama teman-teman? Itu Bu, dimarahin Bu. Itu kan berarti kamu tidak menghargai siapa? Orang lain dan guru. Kemudian kamu sendiri merasa dihargai nggak? Nah itu, jadi berarti kamu juga merasa tidak menghargai diri kamu sendiri. Oke, berarti kalian sudah ingat keyakinan kelas kita, gitu ya. Nah, kita kembali ke apa yang kalian lakukan di jam pelajaran. Nah, apakah kalian melakukan hal seperti itu termasuk kepada pelanggaran atas keyakinan yang dibuat, yaitu kalian tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain, juga tidak menghargai diri sendiri, dan termasuk kalian tidak mengindahkan aturan kelas yaitu disiplin waktu. Belum bisa menerapkan disiplin di sekolah dan belum bisa menghargai orang lain, menghormati guru. Ya. Kami masih juga salah. Gimana Rafli? Kita harus menjadi orang yang menghargai waktu, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagus, gitu ya. Nah sekarang karena kalian sudah memahami kembali keyakinan kelas yang kita buat, silakan sekarang kalian perbaiki diri kalian, kuatkan motivasinya, dan ketika ada tugas yang harus dikerjakan di rumah, kerjakan sesegera mungkin. Jangan lupa waktu tidur, karena besoknya kalian juga akan kembali ke sekolah, sehingga tidak terulang lagi ya tidur di sekolah dan dialpakan. Rugi kalian sudah mendapatkan apa? Materi kan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Berikut tanggapan murid atas penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi kita kan sudah melakukan segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana pandangan kamu atau pendapat kamu ketika penyelesaian masalah seperti itu? Ya Rafli? Ya. Menjadi lebih santai Bu, tidak terbebani oleh apapun. Jadi ketika kita bersalah tidak merasa di pojokan. Ya. Benar-benar. Jadi kayak santai gitu Bu. Bisa sharing gitu. Bisa sharing. Jadi jadi merasa bersalah tapi mau menjadi lebih baik lagi Bu. Jadi muncul keinginan untuk berubah gitu. Ya. Jadi baik. Terima kasih ya. Menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri kita pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah
motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya dapat membentuk karakter positif sebagai bagian dari terciptanya budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.